Gereja itu bukan pertama-tama seperti hospital, seperti rumah sakit. Bahwa ini ada orang-orang yang sakit, terluka, lemah gitu ya. Terus kemudian perlu dikuatkan. Bukan itu. Tapi yang pertama-tama dimengerti adalah gereja adalah sebagai tentara, sebagai army. Kata comfort, Bapak Ibu sekalian, itu diterjemahkan pada akhirnya nanti dalam perjanjian baru. Jadi istilah parakletos. Saya percaya kita semua sudah familiar gitu ya dengan istilah parakletos ini. Ini gelar, istilah yang biasa kita kaitkan dengan Roh Kudus, ya kan? Yohanes pasal 14, 15, 16 itu bicara tentang penghibur yang akan diutus oleh Bapa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku memberikan penghibur yang lain, another comforter. Itu pakai istilah alos, parakletos. Ada istilah yang lain selain daripada alos, Bapak Ibu sekalian, istilah heteros. Istilah heteros itu juga berbicara tentang yang lain, yang berbeda gitu ya. Tetapi perbedaan antara alos dengan heteros adalah kalau alos itu yang lain tapi sama, one of a kind. Kalau Bapak Ibu pergi naik pesawat gitu ya, terus pramugari nanya gitu, mau minum teh atau kopi gitu kan, teh atau kopi gitu ya, terus harus minum teh gitu, terus udah selesai habis gitu ya, Bapak mau lagi yang lain? Nah yang lain itu apa gitu? Kalau yang lain itu kopi, itu heteros, tapi kalau yang lain itu teh, Bapak sudah minum teh sebelumnya, maka itulah alos. Dan demikian dengan Roh Kudus, penghibur yang lain, alos parakletos. Roh Kudus adalah seorang penghibur yang diutus Bapa, diutus oleh Kristus. Menggantikan siapa? Menggantikan Kristus. Kristus adalah parakletos pertama yang diutus oleh Bapa. Penghibur yang pertama yang diutus oleh Bapa. Menghibur umatnya. Dan ketika Kristus akan dimatikan, disalibkan, kembali kepada Bapa, naik ke sorga, maka siapa yang memberikan penghiburan kepada kita? Itulah peran daripada Roh Kudus sebagai parakletos yang lain. Bapa adalah yang menghibur kita dengan anaknya, Yesus Kristus, sebagai parakletos. Dan Bapa dan anak juga menghibur kita dengan mengirimkan Roh Kudus sebagai parakletos dalam kehidupan kita. Dia menjadi comforter dalam kehidupan kita. Seorang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan, bagaimana kita mengerti akan comforter? Itu bukan sekedar penghiburan saja, Bapak Ibu sekalian. Bukan, ya kita sedih-sedih itu kemudian dihibur, selesai gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi ada istilah dari comforter tersebut, con, bersama-sama, dan forte, yang artinya kekuatan. Kalau piano gitu ya, dulu namanya piano, forte piano gitu. Piano itu lebih kecil gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau forte lebih kuat, lebih kencang, lebih keras gitu. Jadi comforter adalah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika kita dalam kesulitan, maka ada satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menanggung kesulitan tersebut. Ini yang dimengerti oleh R.C. Sproul, yang dia mengatakan kalau gitu gereja itu apa? Gereja itu bukan pertama-tama seperti hospital, seperti rumah sakit. Bahwa ini ada orang-orang yang sakit, terluka, lemah gitu ya. Terus kemudian perlu dikuatkan untuk kemudian dia bisa keluar lagi selesai daripada perawatannya. Bukan itu. Tapi yang pertama-tama dimengerti adalah gereja adalah sebagai tentara, sebagai army. Dia memang berjuang, yang memang berperang, ada lawan musuh yang kuat di sana. Tapi gereja dikuatkan untuk menanggung, untuk melawan daripada kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang Kristen sendiri. Dan kita harus mengamini, Tuhanlah yang memberikan kekuatan tersebut. Tuhan yang memampukan kita, orang-orang yang lemah ini, orang yang berdosa ini. Tuhan yang mampukan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Saya kira ini satu ayat yang menjadi indah buat banyak kita sekalian. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu yang Tuhan katakan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Pencobaan yang biasa yang dialami oleh manusia. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dan Dia akan memberikan kekuatan. Berikan jalan keluar untuk kita menanggung daripada pencobaan-pencobaan tersebut.
Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan yang senantiasa diawasi, dipantau oleh Tuhan sebagai Bapa kita. Tidak pernah kita dibiarkan seorang diri saja, tidak. Tuhan tahu, Tuhan mengawasi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan comfort.